Recording in progress. Recording in progress. Kita dari beliau baik secara teori maupun praktis. Jadi Bu Dokter memang acara kuliah itu diadakan oleh program studi minimal sekali dalam setahun dan mendatangkan pakar sesuai dengan dan alhamdulillah ini sepertinya itu sangat kader ya yang pakar kebetulan juga sudah kerjasama dengan salah satu pendidikan di Malaysia yang selain nanti juga mengadakan seminar maupun research kita juga berkesempatan materi maupun jadi narasumber atau dosen di Malaysia. Semoga Allah mendukung. Baik, jadi tema kuliah sepakat ini adalah terkait implementasi di industri. Sebenarnya terkait dengan program K3 ini adalah merupakan salah satu materi dari mata kuliah jika tiga. Kalau dulunya itu namanya komunikasi dan program K3, kemudian komunikasi sendiri dan program K3. Jadi program K3 insya Allah nanti komunikasi saja. Di dalamnya nanti muat kajian yang lebih komprehensif. Karena memang seperti kita nanti di industri teman-teman berinteraksi dengan berbagai ekspertis di awal berkaitan dengan bidang lain. Nanti teman-teman harus belajar lebih dalam terkait dengan industri seperti apa sih mulai dari actionnya, proses outputnya, kemudian program promotif, kualitatif itu seperti apa. Jadi teman-teman nanti bisa mengambil ilmu lebih dalam beliau. Oh ya, Bu Dokter sepertinya juga hari ini ada mahasiswi gizi ya melalui Zoom. Jadi mereka ingin sekali diskusi terkait program di industri makanan terutama terkait dengan operasi. Mungkin itu saja sedikit pengantaran. Semoga teman-teman senantiasa bersilaturahim dengan kami dan program ketiga ini. Kemudian nanti tentunya bisa kita laksanakan bermanfaat program studi ketiga dalam khususnya kesejahteraannya. Mungkin itu sekali lagi ucapkan terima kasih. Semoga menjadi jariah dan keluarga. Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementation of the program Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Masih semangat ya. Beserta hari ini baik yang offline maupun online. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih sekali mendapatkan kesempatan dalam webinar untuk dan memadai kita yang hebat. Sebelumnya kita bacakan dulu kurikulum vitae-nya sudah ditampilkan. Beliau adalah Dr. Lubna Anwar Sadat, Magister Dokteran Kerja, spesialis okupasi, menempuh pendidikan S1 dan profesi dokter universitas dan lulus pada tahun 2000. Recording in progress. Beliau juga
berkiprah di beberapa organisasi seperti Perhimpunan Dokter Indonesia Cabang Depok sebagai wakil bendahara, kemudian jasa pemeriksaan ketiga sebagai bendahara, perhimpunan spesialis di dokteran okupasi atau Perdokki dan juga mengikuti beberapa training dan workshop terkait beliau ini expertise atau spesialisnya di bidang kedokteran kerja dan menjabat di beberapa perusahaan sebagai professional health consultant. Beberapa di antaranya ada PT Alindo Catur Putri, yang ada PT Auran Manufacturing Indonesia. Kemudian saat ini juga menjadi Occupational Health Consultant Doctor di PT Glostar Indonesia 1 Sukabumi dan juga PT Indonesia 2 Sukabumi dan juga PT Sukabumi Sehat Prima. Baik, tidak berkepanjangan lagi. Pasti antum semua sudah mendapatkan materi yang super dari expertise-nya langsung. Baik, kita sambut dengan tepuk tangan Dr. Lubna Anwar Sadat, Magister Kedokteran Kerja Spesialis Okupasi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, ada Bapak Dekan yang mungkin online, lalu juga yang terhormat Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Eka, dan seluruh dosen prodi K3 yang hadir di sini, dan untuk adik-adik mahasiswa yang hadir online ataupun offline pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk bisa hadir dan menyampaikan ataupun sharing untuk beberapa bahasan yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, yaitu tentang implementation of occupational safety and health program in industry. Jadi bagaimana kita melakukan implementasi K3 di sektor industri. Mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan nanti dari latar belakang, lalu bagaimana mengetahui dalam sektor industri, lalu juga untuk risiko penanganan di sektor industri dan bagaimana penanganannya, lalu juga harus mengetahui metode yang harus dilakukan, lalu apa saja tools yang kita bisa gunakan sehari-hari ataupun di aktivitas nanti adik-adik mahasiswa apabila sudah berkecimpung di dunia industri. Lalu yang terakhir saya lebih concern karena background saya medis ke kesehatan. Lalu nanti saya akan sampaikan tentang OHA activity di industri ini. Lalu dengan latar belakang yang ada mungkin kita ketahui untuk berapa penduduk usia kerja besar sekali di Indonesia dengan jumlah penduduk banyak cukup banyak, dari Sabang sampai Merauke pastinya kurang lebih ada 236 juta penduduk usia kerja. Lalu juga ada angkatan kerja yang cukup tinggi di 139,81 juta orang. Data ini saya ambil dari BPS Survey tahun 2021. Lalu untuk lapangan pekerjaan itu cukup banyak. Industri adalah salah satunya. Walaupun bukan yang tertinggi di Indonesia 9%.
sehingga untuk industri itu menduduki di 13,6% gitu ya. Tetapi kita juga tidak boleh abai dengan angka tersebut, tapi juga melakukan implementasi K3 harus tetap dilakukan. Latar belakangnya kenapa kita mesti mengetahui hal dengan ini industri gitu ya. bermacam-macam Gitu ragam. ya. Jadi kita harus tahu prosesnya. Nanti beraneka ragam industri yang ada di Indonesia baik dari yang ringan, sedang ataupun berat risikonya. Itu nanti untuk metodenya juga akan berbeda. Jadi kalian untuk mengimplementasikan K3, metodenya akan berbeda. Jadi tidak sama satu industri dengan industri yang lain. Jadi kalian harus mengidentifikasi awal terlebih dahulu bagaimana prosesnya sehingga kalian bisa melakukan implementasi K3 di lapangan. Nanti kalian dapatkan teori yang ada di sini, kalian juga harus lihat nanti di lapangan seperti itu. Lalu juga untuk aplikasinya tahapan proses di implementasi industri itu berbeda-beda. Jadi kalian harus mengetahui hal tersebut dari proses awal, desain awal, lalu untuk operasionalnya, lalu untuk proyeknya sampai keadaan emergensi. Kalian harus mengetahui dan semua itu harus dilakukan secara komprehensif gitu ya, saling berkesinambungan sehingga kalian bisa melakukan implementasi K3 secara aman dan produktif. Nah, jenis tingkat risiko Ini saya sampaikan contoh-contohnya saja industri yang ada. Mungkin tadi ada dari mahasiswi dari Gizi di sini juga jenis industri mungkin berhubungan dengan food industry ataupun dengan jasa. Ada hotel, ada wisata. Itu biasanya kategorisnya rendah dan sedang. Gitu ya. Lalu beranjak ke konstruksi, manufacturing, kimia, power listrik atau itu biasanya di sedang dan tinggi. Lalu juga pertambangan itu juga berisiko sedang dan tinggi. Paling tinggi adalah biasanya industri oil and gas dan penerbangan. Itu nanti bila adik-adik semua kesempatan untuk melihat itu pasti akan terlihat bedanya. Bagaimana industri oil and gas penerbangan. Segitu mereka berisiko tinggi. Sehingga harus dibedakan juga dalam penanganan dan implementasi K3-nya. Oke, jadi kita juga harus tahu bagaimana proses di sektor industri. Gitu ya. Kalau dilihat dari yang saya tayangkan termasuk ini, industri yang mungkin sangat berisiko gitu ya, dengan hazard pajanan gitu yang cukup banyak sekali dan complicated sehingga hal tersebut juga harus kita ketahui prosesnya. Nah, ini perusahaan untuk kita harus lihat materialnya yang digunakan. Lalu proses cara kerjanya seperti apa. Lalu juga produk gitu ya. Nah, dari material kita harus lihat dari raw material dengan material yang itu nanti akan berbeda untuk penanganannya. Kita harus mengetahui jenisnya. Sumbernya seperti apa. Risikonya seperti apa. Sampai kita harus tahu MSDS dan jenis bahan yang akan digunakan. Untuk prosesnya, apa yang kalian harus lihat? Pertama alat yang digunakan. Apakah masih menggunakan alat yang manual ataupun dengan otomatis alat yang digunakan untuk proses kerja. Selanjutnya mesin juga dengan beberapa risiko. Ada mesin yang digunakan sudah mengetahui ada beberapa alat yang menggunakan izin permit untuk mengerjakan. Jadi orang yang harus melakukan itu harus lewat dulu memiliki izin permitnya. Seperti itu. Lalu juga cara kerja dengan pekerjanya. Apakah pekerjanya itu bisa melakukan langsung dengan mesin tersebut atau mereka harus melakukan training terlebih dahulu atau ada pembuatan sesuai dengan SOP atau sertifikat sehingga karyawan tersebut baru bisa melakukan proses pekerjaan tersebut.
Lalu dengan produk, nah, gitu ya. Di beberapa industri, ada yang mereka ada barang jadi, ada barang jadi, dan barang setengah jadi. Barang jadi seperti contoh kendaraan, ada yang sudah menjadi mobil, ada juga yang setengah, kenapa? Dari partnya, spare partnya yang dibuat, lalu itu dan lain-lain yang itu setengah jadi, yang nanti kompartemen itu akan disup lagi industri otomotif untuk dijadikan kendaraan itu. Nah, itu memiliki bahaya potensial yang berbeda-beda. Sehingga kita harus mengetahui identifikasi secara awal proses cara kerja. Jadi kalian nanti di lapangan juga harus belajar. Saya pun banyak belajar. Awalnya kita taunya juga kesehatan, tapi di lapangan kita harus tahu prosesnya. Buat proses kerja seperti ini. Risikonya seperti ini. Baru kita bisa mengetahui kesehatan atau penyakit yang berhubungan dengan proses kerja tersebut. Jadi semuanya akan menambah. Kalian akan harus mengetahui proses kerjanya yang akan terjadi. Lalu karakteristik industri manufacturing. Apa aja sih yang kita harus lihat? Faktor-faktor apa saja yang harus menjadi perhatian? Jumlah pekerja. Ya. Apakah sama? Jumlah pekerja yang sedikit yang banyak pekerja yang banyak? Pasti berbeda. Baik penanganan ataupun implementasi ketiganya di lapangan. Lalu pajanan yang beragam. Cukup banyak pajanan yang kita tahu. Apa saja? Ada hazard, biological, kimia, psikological, hazard yang memang ergonomi. Kurang lebih ada 5 untuk kelompok pajanan. Nah, itu kita harus ketahui. Setiap industri memiliki risiko pajanan yang berbeda. Gitu ya. Belum lagi pajanan yang harus diukur. Jadi pengukuran lingkungan, biomonitoring ataupun misalkan kita mengukur udara, makanan dan lain-lain itu juga harus dimasukkan. Lalu proses produksi dan cara kerja. Itu ya. Tadi dengan beragam saya sampaikan contoh jenis industri yang itu pasti berbeda proses. Pasti produksi garment, oil and gas, itu pasti berbeda proses. Jadi kalian harus banyak tahu semuanya. Jadi banyak yang harus menjadi perhatian ya dalam proses produksi dan cara kerja. Lalu lingkungan kerja. Apakah mempengaruhi? Tentu. Jadi lingkungan kerja juga sangat mempengaruhi. Selain dari lingkungan kerja, di mana mereka melakukan aktivitas. Ada yang di tengah pantai, di tengah laut, lalu ada juga yang di hutan, ada yang di gunung, mungkin di suasana dengan pajanan panas, ada juga yang di perikanan saya pernah lihat dia harus di dalam freezer gitu, berada di dalam lingkungan yang dingin. Itu juga mempengaruhi. Lalu juga ada lingkungan selain lingkungan seperti itu. Seperti apa? Lingkungan dengan teman kerja, lingkungan dengan atasan, dengan rekan kerja bagaimana? Karena itu juga mempengaruhi dalam prosesnya. Lalu yang kita harus ketahui berikutnya risiko dan bagaimana antisipasinya di sektor industri. Karena pada hari ini kita lebih fokus ke sektor industri. Kita harus lihat risikonya seperti apa di awal. Jadi untuk antisipasinya juga harus dilakukan. Hal tersebut memang luas ya. Mungkin kalau kita cerita ini nggak cukup dengan setengah hari ataupun 45 menit saya sampaikan. Mungkin hal ini saya sampaikan secara general supaya adik-adik semua bisa mengetahui kira-kira apa saja yang mungkin terjadi ada di proses tersebut. Contoh yang saya sampaikan di gambar. Ada ketinggian. Dengan risiko bekerja di ketinggian pasti berbeda. Lalu juga dengan pengeboran di kilang minyak. Dengan risikonya juga dilihat apakah sama, pasti berbeda. Kalau dilihat di sini, kategorinya sedang atau berat, gitu ya.
kalian sudah harus bisa mengidentifikasi dari awal. Jadi kalian tuh kalau datang di tempat suatu industri atau pasti lingkungan kalian harus sudah bisa berpikir risikonya sedang atau sedang. Jadi sudah bisa belajar dari jadi atau situasi tertentu kalian udah lebih sensitif. Jadi sudah terbiasa cara berpikirnya. Nah, ini untuk industri garment gitu ya. Ada industri sepatu, dengan industri garment, pakaian. Apakah sama dengan industri kimia? Masih berbeda. Industri kimia termasuk kategori dia besar, risiko besar. Nah, itu banyak hal yang harus diperhatikan karena efek dan dampaknya itu cukup berbahaya. Sama juga dengan penerbangan ataupun oil and gas seperti itu bisa dilihat. Lalu juga ada industri makanan. Bagaimana mengimplementasikan K3 di industri makanan, baik restoran ataupun industri yang memang bahan baku. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, risiko kecelakaan kerja di area industri. Pasti kalian sudah tahu banyak sekali risikonya. Dari posisi yang paling berbahaya. Misalkan ada ledakan, exposure, lalu juga ada kebakaran. Itu paling sensitif. Lalu gas beracun bila kita di suatu tempat lingkungan yang terbatas. Lalu juga paling banyak atau sering terjadi industri. Itu ada tabrakan karena mungkin menggunakan transportasi di dalam lingkungan seperti itu. Lalu juga benda tajam di industri sepatu ataupun garment itu sering tertusuk saat dia menjahit. Nah, itu mungkin. Ataupun saat dia mengimbos. Nah, itu ada panas. Kadang ada luka bakar yang mungkin saja terjadi. Lalu juga lokasi kerja yang ekstrim. Nah, itu juga mempengaruhi. Bisa juga ada yang di lepas pantai ataupun di gunung. Sehingga hal tersebut juga bisa terjadi. Lalu juga kelelahan fisik dan mental. Kita tidak boleh kadang-kadang karyawan maunya lembur. Wah, enak nih lembur. Tanpa dia mengukur status kesehatannya, kelelahannya, seperti apa. Kadang-kadang kita dipaksa untuk harus ada target pemesanan atau penjualan sehingga harus produksi. Jadi semua pekerja diminta untuk bekerja. Harus dia lembur. Sehingga ada kelelahan fisik. Mental, of course pasti. Dia stres pastinya, harus sesuai dengan speknya, gitu ya. Kemarin kebetulan di salah satu pabrik tingkat stresnya agak tinggi. Kenapa? Ternyata produksi yang sudah diekspor. Kebetulan saya ada di pabrik sepatu. Itu udah diekspor keluar. Ternyata dibalikkan. Ada rejectnya cuma satu atau dua sampel. Jadi otomatis satu produksi itu dikembalikan. Akhirnya apa? Ujungnya stres baik dari manajemen sampai pekerjanya. Gitu. Jadi hal tersebut juga harus diperhatikan. Jadi kita tidak boleh memaksakan overproduksi atau over waktu untuk lembur sehingga akhirnya nggak maksimal. Malah jadinya bukannya positif negatif yang timbul. Kemarin kalau nggak salah baru seminggu yang lalu itu berapa kontainer dibalikan hasil produksinya. Padahal belum tentu semuanya bermasalah. Gitu ya. Tapi ketentuan buyer di luar negeri mereka ada reject mungkin nggak sesuai dengan standarnya mereka dibayar. Hanya satu dua mereka ambil contoh. Itu ya sampel. Nah, itu mereka temukan akhirnya dibalikan seluruh satu. Nah, itu juga yang mungkin bisa terjadi. Bukan hanya proses di kecelakaan kerja, tetapi pasca penjualan itu juga mungkin saja bisa terjadi. Lalu juga proses keracunan lingkungan. Kalau keracunan biasanya juga ini sering terjadi. Kalau misalkan mereka ada di suatu kantin itu sering terjadi. Makanya gizi mungkin nanti di kantin itu sangat punya peran yang penting.
buat karyawan pastinya untuk proses untuk mendapatkan konsumsi atau intake makanan bekerja. Lalu masih banyak lagi risiko kecelakaan ataupun kesehatan yang bisa terjadi di sektor industri. Saya hanya mengambil beberapa yang mungkin sering terjadi. Bagaimana pengendalian? Saya yakin semua adik-adik sudah dapat untuk tingkatan pengendalian risiko ini, gitu ya. Balik lagi kita melihatnya sangat mudah sekali ya, dari eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control dan PPE. Tapi di lapangan cukup membuat kita harus bereffort dengan tingkatan pengendalian risiko ini. Nah, seharusnya hal ini kan dilakukan yang saya sebutkan di awal, harus di proses awal. Kita saat proses awal harus ikut serta. Tetapi mudah-mudahan ke depannya pihak HSC ataupun HSC K3 ini sudah diikut serta. Jangan sudah ada kejadian kita baru diikut serta. Gitu ya. Wah, baru panggil K3-nya. Mana HSE-nya kejadian ini. Padahal sebenarnya hal tersebut bisa kita antisipasi sebelumnya di saat manajemen pihak perusahaan ingin membuat suatu pelayanan ataupun suatu produksi. Jadi kita sudah ikut mengantisipasi hal tersebut dari menghilangkan faktor risikonya, bagaimana mengganti menghilangkan terlebih dahulu, lalu mengganti bahan, bagaimana untuk teknik engineering, lalu juga untuk pengaturan misalkan, lalu juga APD. Tapi di lapangan paling bawah tapi akhirnya paling atas. Nah, itu mungkin menurut mereka paling mudah dan tidak mempunyai urusan faktor bagian lain. Tapi kita tetap harus punya keyakinan dan memegang hierarkinya seperti kalian harus meminta tetap bertahap. Walaupun tidak mudah saat kita sampaikan ke pihak manajemen, tetap kalian harus sudah sesuai dengan hierarki yang ada. Walaupun ujungnya adanya PPE lagi. Tetapi nggak boleh patah semangat, tetap melihat dari hierarki yang sudah kita pelajari bersama. Ini contoh penerapan di industri seperti eliminasi, tidak menggunakan material yang berbahaya dalam proses produksi. Kalau misalkan dari awal kita sudah pasti kita udah tahu disampaikan kita akan menggunakan material ini, kita akan ditanya MSDS. Ini risikonya lebih besar, bisa nggak diganti tiga dengan material yang ini. Itu lebih enak saat kita diikut sertakan dari awal. Tetapi kejadiannya tidak bahan itu sudah digunakan, gitu ya. Sudah digunakan sehingga tidak mudah untuk mengganti. Tapi ada beberapa pilihan kita sudah sampaikan. Jadi tahap hierarki berikutnya substitusi tidak bisa dihilangkan, apa bisa diganti? Ya, mungkin dengan risk yang lebih rendah, sehingga efek dan dampak di pekerja ataupun lingkungan tidak terlalu berat. Lalu untuk misalkan rekayasa teknik memasang alat pelindung, misalkan suara mesin yang sangat bising. Nah, sekarang sudah banyak diredam, baik dengan peredam ataupun dengan lingkungan ataupun pembatasan sehingga tidak terpapar dengan pekerja. Administrasi seperti apa, membuat prosedur yang sesuai sehingga lebih mudah karyawan melakukan pekerjaannya sehingga tidak berisiko. Lalu juga penggunaan APD. Gitu ya. Nah, itu APD walaupun sudah disiapkan sesuai dengan SOP dan standar, tapi masih saja butuh kerja keras kalian sebagai praktisi K3 di lapangan, tidak boleh bosan-bosan gitu ya. Pasti saja ada alasannya. Contoh sekarang pemakaian masker kemarin saat pandemi di lingkungan yang tidak berisiko pun mereka harus pakai masker. Lalu pertanggal 1 Juli kemarin tersebut sudah mengumumkan tidak wajib menggunakan masker kecuali yang memang harus
memakai dengan risiko ada pajanan. Tetapi di lapangan terlihat nggak ada yang pakai. Akhirnya nggak ada yang pakai. Karena mereka mengikuti semua. Ujung-ujungnya tidak ada yang pakai masker. Padahal mereka terpajan zat kimia, mereka ada risiko dalam pernafasan dan lain-lain. Tetap saja JPR kalian tidak boleh untuk terus memotivasi mereka. Karena efek jangka panjang buat para pekerja itu sendiri. Kebetulan saya juga agak miris. Ada beberapa kasus cancer cukup tinggi. Ini saya masih mendata. Dalam waktu setelah proses kerja kurang lebih 10 sampai 15 tahun. Angka cancer untuk paru, cancer lainnya di perusahaan tersebut tinggi. Cukup tinggi karena melebihi dari riskes dari mungkin perhitungan secara normal. Secara normalnya sekian persen, di perusahaan tersebut sudah melebihi. Jadi itu sudah menjadi warning. Ada apa ya? Ada yang salah nggak? Ada zat yang akhirnya dalam jangka panjang bisa menyebabkan karsinogenik sehingga menimbulkan kanker pada pekerja tersebut. Kalian udah harus punya pemikiran investigasi seperti itu. Udah kalah detektif Conan. Pokoknya kalian harus dari mana, jangan menganggap biasa. Seperti itu. Kok TB-nya tinggi, kok LBP-nya tinggi, ataupun kok kecelakaan kerjanya cukup tinggi. Ada yang salah di mana? Hal seperti itu juga kalian harus perhatikan. Nah, ini untuk pengendalian tadi saya sudah sampaikan juga harus disesuaikan dengan tahapannya. Karena setiap jenis industri itu akan berbeda. Bagaimana penanganannya, bagaimana risikonya, itu juga harus disesuaikan. Nanti kita coba garis besar untuk tahapannya, dan saya yakin di sini pun sudah dipelajari secara teori. Kalau ini penerapan safety pada berbagai tahapan, dari proyek ataupun operasional, kalian harus diikut serta. Alhamdulillah sekarang ada beberapa yang sudah mulai aware untuk hal tersebut. Tapi yang lainnya mudah-mudahan bisa mengikuti. Jadi kalian mempunyai peran yang penting. HSE bukan kalau ada kecelakaan aja, atau ada sesuatu di perusahaan misalkan ada gangguan baru, HSE-nya kalian di Ini juga untuk toolsnya biasanya ada OSHA gitu ya, ada kebakaran, kalau NIOSH biasanya lebih ke lalu juga kelistrikan, kalian gunakan metodenya, bisa kalian pelajari. Nah, ini untuk standarnya juga yang kalian tahu work permit system yang tadi ya, untuk menggunakan alat-alat tertentu belum tentu karyawan itu bisa langsung tiba-tiba kejadian kecelakaan sedikit saya sharing. Jadi dia sebenarnya tidak bekerja di bagian tapi itu. kebetulan temannya sakit, ataupun temannya ada cuti. Tiba-tiba karena atasannya mau yang penting target tercapai.
tercapai. Akhirnya temannya yang tidak mempunyai permit ini menggantikan. Karena tidak terbiasa, tiba-tiba ada kerusakan. Mungkin dia tidak tahu SOP-nya, dia main utak-atik atau tombol tertentu yang mungkin itu berbahaya. Akhirnya terjadi kecelakaan kerja. Nah, seperti itu. Setelah diselidiki, ada kesalahan administratif. Seharusnya karyawan tersebut tidak boleh berada di proses kerja tersebut. Tetapi di lapangan mau nggak mau karyawan harus memenuhi target permintaan dari atasan. Nah, itu kalian juga harus punya peranan. Gitu ya, harus dipastikan. Insya Allah mereka pasti. Tetapi awalnya karena mereka takut, tidak tahu untuk regulasi dan lain-lain. Lalu juga ada gitu ya. Kalian juga harus melakukan sistem coloring coding. Ada pipe atau listrik, ada coding warna, kalian harus mengetahui. Lalu juga MSDS, pengamanan atau behavior. Jadi untuk kebiasaannya itu sampai harus tahu. Jadi kalian juga harus mempelajari hal tersebut dan ini bisa kalian pelajari. Untuk risiko aktivitas kerja yang tadi saya sampaikan, pengendaliannya yang ringan sampai yang berat. Bagaimana kalian harus mengendalikan, harus mengetahui caranya. Kalian harus mempersiapkan proses preventif sampai nanti terjadinya keadaan emergency. Kalian harus mempersiapkan bagaimana planningnya apabila terjadi kejadian emergency. Ini untuk risikonya apa saja yang risiko tinggi dan rendah gitu ya. Nah, hampir sama dengan industri tadi. Tinggi pasti yang ada pajanan panas kan? Lalu juga listrik, kimia, bahan berbahaya ataupun benda berat. Lalu yang menengah biasanya masih alat kerjanya manual. Belum electrical atau robot. Lalu untuk risiko rendah biasanya lebih ke sedentary worker, administratif, housekeeping, terus kebersihan, tapi kebersihan juga biasa. Ada risiko tinggi di tenaga kesehatan, misalkan di rumah sakit, ataupun di tempat yang memang limbahnya yang berisiko tinggi. Itu juga tidak boleh menyepelekan housekeeping-nya. Pasti itu juga mereka berbahaya. Nah, di end untuk occupational health activity. Kalau saya sebenarnya lebih berperan di OHA ini, di kegiatan OHA ini. Walaupun mau nggak mau saya juga harus belajar yang tahapan yang tadi di atas dengan rekan-rekan kerja yang ada di lapangan. Tetapi akhirnya kita mau nggak mau juga harus belajar. Kalau tidak mengetahui juga agak sulit untuk mengidentifikasi OHA-nya bagaimana. Ini pasti harus dilihat apa saja gitu ya. Pasti pekerjaannya kita harus lihat. Lingkungan kerja harus diperhatikan dan beban kerja bukan hasil produksinya tapi waktu kerjanya apakah sesuai apakah pekerja tersebut ditempatkan di suatu tempat yang memang menjadi sesuai dengan skillnya. Kadang-kadang dipaksakan. Nah, itu juga akhirnya menimbulkan hal yang kita tidak inginkan buat si pekerja. Nah, tujuan pelayanan kesehatan kerja itu cukup banyak. Dari awal harus kita Oke. Oke, saya lanjutkan. Loh, kita tuh berapa orang sih emang? 29 bagi 4 berapa? Oke, saya lanjutkan. Nggak ada kesalahan teknis. Untuk penyesuaian kita juga harus dari saat karyawan itu di hire, kita harus bantu penyesuaian dengan pekerjaannya.
Bagaimana cocok nggak? Bagaimana cocok nggak? Karyawan tersebut di berisiko nggak? Berisiko nggak? Jangan misalkan mohon maaf usia 48. Dia di risiko ditempatkan sebagai yang mungkin yang gangguan kesehatan. Pasti tidak sesuai. Jadi tetap kita harus melakukan penyesuaian. Lalu melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul di lingkungan kerja. Jadi kita juga melindungi karyawan tersebut terkena sakit atau kecelakaan kerja. Lalu meningkatkan kesehatan dan kemampuan fisik tenaga kerja. Bukan hanya misalkan udah nih capek semua. Tapi bagaimana kita memotivasi karyawan tersebut tetap harus sehat, bugar dan produktif. Sehingga efek ini juga hal yang positif buat perusahaan. Meningkatkan produktif yang cukup tinggi. Selain tadi bagaimana kalau karyawannya sudah sakit ada kecelakaan kerja? Apakah kita diamkan? Tidak. Kita harus membantu pengobatan perawatan dia bisa kembali ke tempat kerja. Rehabilitatif sampai bagaimana dia bisa return to work, kembali lagi ke tempat kerja sesuai. Nah, ini tadi untuk definisi kesehatan kerja, untuk pencegahan bagi seperti apakah penyakit akibat kerja? Apakah penyakit yang berhubungan dengan seperti kerja? Apabila juga ada penyakit yang diperberat dengan pekerjaan. Itu juga kita harus mengetahui sampai yang harus berhubungan dengan rehabilitasi. Apabila pekerja tersebut mengalami kecelakaan kerja ataupun sakit prolong illness yang mungkin belum tentu berhubungan dengan pekerjaannya. Dengan karyawan dengan stroke, banyak sekali di usia muda sekarang itu mengalami stroke. Tapi apakah dengan stroke pasti butuh waktu. Tetap kita harus melakukan pendampingan buat karyawan tersebut supaya mereka dapat bisa kembali bekerja. Tapi tidak kita sendiri harus bekerja sama dengan DPJP ataupun dokter yang menanganinya. Jadi kalian juga harus bisa komunikasi seperti itu. Jadi bagaimana mengkomunikasikan karyawan tersebut ke dokter yang merawat, dia harus melakukan rehabilitasi dan lain-lain. Jadi kesehatan kerja itu lebih komprehensif. Beda dengan kita berada di hospital base gitu ya. Pasien datang, kita lakukan kuratif, pengobatan, kasih obat, pulang selesai. Tapi kalau di tempat kerja kita malah harus dari awal kita bagaimana mengantisipasi sampai kita melakukan promotif lalu juga apabila memang ada kejadian sampai rehabilitatif. Itu yang harus kita lakukan secara komprehensif. Padahal kita tahu pilar tentang kesehatan terpisah. Nah, itu yang saya tanda tanya kuratif. Biasanya kita hanya lakukan saja kalau di rumah sakit. Datang pasien, anamnesa, kita periksa fisik, kita periksa laboratorium, kita kasih obat. Selesai. Kita tidak bagaimana dia di keluarga, bagaimana dia di tempat kerja, kita tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Tetapi kita di tempat kerja itu kita pikirkan sampai bagaimana keluarganya. Bisa nggak mengurus kita kadang-kadang melakukan home visit kepada karyawan yang memang mengalami kerja ataupun mengalami sakit penyakit akibat kerja ataupun berhubungan dengan pekerjaan. Malah yang tidak pun kita juga tetap harus concern. Kadang-kadang ada prolong illness yang memang mereka derita. Selain stroke ada yang keganasan. Nah, makanya di K3 ini kita memang kesehatan kerja ini lebih komprehensif untuk penanganan untuk pekerja.
Nah, ini tata cara penyelenggaraan kesehatan kerja administratif saja. Bagaimana mengetahui suatu perusahaan nggak mungkin seluruh perusahaan harus memiliki dokter, perawat ada di sana. Pasti banyak pertimbangan. Baik pertimbangan biaya, pertimbangan SDM dan lain-lain. Tetapi regulasi di kita memang sudah disampaikan ada beberapa yang harus memiliki sendiri ataupun harus ada kerjasama dengan pihak ketiga. Itu bisa dilakukan. Jadi untuk syarat SDM-nya pun juga harus ada ketentuannya. Sehingga proses penyelenggaraan kerja bisa dilakukan. Nah, ini untuk syarat personilnya. Apakah harus ada dokter? Apakah harus ada dokter OH? Atau hanya dokter hiperkes saja? Ada tenaga medis, lalu ada dokter perusahaan. Biasanya minimal ada tenaga medis perawat yang ada di sana. Lalu sarana prasarana biasanya dilihat dari risiko proses industrinya jumlahnya atau tidak lebih dari 1.000 atau tidak. Selain jumlah risikonya. Walaupun jumlah karyawannya sedikit tapi risikonya besar, tapi harus ada ketentuan kebutuhan medisnya ada di sana. Lalu juga melakukan monitoring dan evaluasi. Dokumentasi di sini yang dimaksud adalah saat penerimaan employee misalkan MCU itu ada dokumentasinya. Lalu bagaimana MCU-nya, lalu bagaimana historinya untuk bisa dilakukan. Dan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kemarin ada satu program di satu perusahaan mungkin sekarang entah capek atau apa jadi angka absensinya tinggi. Jadi sick leave-nya tuh banyak sakit atau tidak tahu ada surat sakit dan ternyata hal tersebut bisa digunakan. Lebih baik beli daripada mereka harus masuk. Mungkin ada apa? Mungkin dia capek. Hal tersebut kita lakukan program. Saya melakukan program sick leave ini sudah hampir 6 bulan. Dan alhamdulillah secara bertahap kita lakukan screening, kita lakukan health edukasi sesuai dengan risiko dari penyakitnya. Alhamdulillah terjadi penurunan. Nah, itu akhirnya jadi pendekatan. Tugas dokter yang ada di perusahaan untuk membantu manajemen untuk melakukan program tersebut. Nah, ini gambaran saja untuk satu slide ini mungkin bisa satu materi, tapi kita harus mengetahui untuk biasanya OH program apa baik dari seluruh hazard yang kita harus ketahui, baik yang diidentifikasi ataupun yang diukur. Gitu ya. HRA, Health Risk Assessment. Kalian pasti harus belajar dan itu dipakai sekali di lapangan. Kendalanya itu agak sulit. Kebanyakan yang sudah datang ke tempat kerja dibantu dong ini. Padahal mereka yang saya yakin mereka sudah dapat HRA. Tapi kalau kita nggak lakukan di lapangan, mereka nggak akan terbiasa. Ada HRA di satu perusahaan besar. Itu dari awal sampai sudah 10 tahun tidak ganti. Padahal sebenarnya tidak mungkin tidak berubah. Baik dari proses kerja, dari mesin yang digunakan, dari alat-alat bahan yang digunakan pasti berbeda. Sehingga risikonya juga akan berubah. Nah, ternyata setelah diaudit baru mereka ternyata HRA mereka bersinergi dari awal raw material datang sampai hasil produksi itu keluar. Itu harus berkesinambungan. Jadi ini beberapa map yang mungkin harus ada cara berpikirnya kita. Walaupun saya yakin kalian juga harus tahu dari proses ini. Jadi saat kita berada di lapangan kita bisa menganalisa kondisi tersebut di lapangan. Kalau ini juga contoh program saya izin ambil sejawat saya buat dari proses jadi dari awal seluruhnya baik dari preventif, dari rehabilitatif dan semua dilakukan.
sangat-sangat komprehensif. Jadi kalian harus mengetahui segitu banyaknya aktivitas kesehatan kerja ataupun HSE yang ada, kalian harus mengetahui tersebut. Cukup banyak sekali yang harus kalian pelajari dan kalian bisa explore di industri. Nah ini kalau kita mengkategoriskan penyakit yang saya tadi bilang, ada yang hipertensi, kita buat program seperti apa? Setiap pagi dia harus mengukur tekanan darah supaya terkontrol. Minum obat atau tidak. Nah itu biasanya di bagian dia harus absen. Nah itu harus dilakukan. Karena risnya cukup tinggi. Apabila dia hipertensi tidak terkontrol, dia tiba-tiba grade 2 di atas 180. Nauzubillah dia terjadi misalkan pembuluh darah pecah di tempat kerja pasti berisiko. Bukan hanya dari proses kerjanya, tapi dari kesehatannya sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Definisinya misalkan fatality di tempat kerja. Seperti itu. Juga TB ini cukup lagi booming dan lagi banyak sosialisasi dari Kemenaker dan kemarin tentang TB di tempat kerja. Bagaimana regulasi supaya penyebarannya tidak terlalu masif. Sebenarnya ini yang berbahaya daripada kemarin untuk TB ini banyak sekali kasusnya dan risiko penularannya cukup dan dampaknya juga cukup banyak. Bukan hanya buat pekerjaannya, buat keluarganya, anaknya ataupun lingkungan sosialnya itu juga berpengaruh. Oke, untuk tindak lanjutnya adalah kita perhatikan tahap. Baik dari monitoring, kalian harus dari awal mengetahui tersebut, dievaluasi. Gitu ya, kalian harus mengevaluasi, menganalisa. Selanjutnya adalah pelaporan. Ini memang sampai pelaporan biasanya masih dikerjakan di lapangan. Tetapi yang banyak yang terlewat adalah pengawasan. Gitu ya. Karena apa? Karena mungkin masih banyak masalah lain yang timbul. Sehingga pengawasan yang sebelumnya agak terlupakan. Sehingga dampaknya akan timbul kembali permasalahan yang ada. Jadi kami berharap proses ini bisa dilakukan
Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tulisan ataupun lisan. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi Q&A mungkin dipimpin oleh moderator. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali. Beri tepuk sekali lagi tangan untuk Dr. Lubna. Baik, mungkin ada pertanyaan dari peserta yang online maupun teman-teman mahasiswa yang offline. Kita buka termin pertama, Dok. Ayo, silakan. Tiga peserta di termin pertama. Kita berikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin dari peserta yang online bisa menampilkan pertanyaannya di kolom chat ya. Ini sepertinya masih berpikir apa ya yang ingin saya tanyakan. Mungkin Habibur Rahman. Ya silakan teman-teman dari mahasiswa. Kan sudah banyak ya teori yang disampaikan oleh dosen di kelas. Ini kita kedatangan expertise di bidang khususnya di konsultannya. Jadi manfaatkan nih waktu kita bertemu beliau. Mungkin masih malu-malu, Dok. Mungkin bingung. Ini materinya terlalu teknis atau terlalu teoritis. Nah, ini mungkin kita pancing dulu ya. Kita mulai dari pertanyaan dari moderator boleh, Dok. Jadi ini mewakili teman-teman karena di sini kan masih 1 dan 3 mayoritas. Nah, mungkin mereka masih bingung dan nggak ada bayangan. Nanti saya di tempat kerja itu ngapain? Mungkin pertanyaannya adalah tantangan terbesar calon Alika 3 ini nanti di lapangan seperti apa? Dan tips and triknya kalau jadi newbie nanti seperti apa gitu, Dok. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini lebih kita ke teknis bagaimana nanti di lapangan di dunia kerja peran praktisi K3. Betul, tantangannya cukup besar yang saya sampaikan menyampaikan materi kalian tadi. Itu harus punya yang cukup penting. Gitu ya. Kemarin pun saya coba membandingkan dari suatu perusahaan yang mengikut praktisi K3-nya dari awal. Dia sudah mau buat pelayanan baru ataupun kerja baru. Jadi satu gedung masih kosong. Gedungnya masih kosong. Saya mau buat industri di sini dua line. Kebetulan pabrik sepatu dia ada dua line. Ketiganya dipanggil, bagian produksinya dipanggil, orang lingkungannya dipanggil, engineering-nya dipanggil, semua duduk bareng. Dan dilihat dari engineer-nya paparan terlebih dahulu. Mereka mau buat apa? Di sana ada proses kerja apa saja. Gitu ya. Lalu bagian misalkan lingkungannya, sipilnya, kira-kira cocok atau tidak dan memungkinkan atau tidak untuk ada mesin getarannya seperti apa, vibrasinya seperti apa. Lalu apa yang harus lalu bagaimana mengantisipasinya supaya kondisi itu tidak berlanjut. Jadi
Tips and triknya adalah kalian harus aktif, tidak pasif menunggu ada kejadian ataupun kalian dipanggil. Jadi kalian biasanya yang kalau HSE-nya itu yang saya lihat, mereka tidak duduk di meja. Mereka terus berjalan ataupun mereka survei. Mereka melakukan survei di lapangan. Dibagi-bagi. Oh, ini yang bagian apa? Mereka lihat yang ergonomi siapa, yang hari ini ada jadwal ergonomi. Lihat sudah pas atau belum gitu. Ada yang mungkin misalkan ada suatu ketinggian nggak bisa di-adjust. Kebetulan karyawannya mungkin kurang memadai sehingga dia agak sulit. Mungkin untuk sehari dua hari sebulan nggak ada masalah. Akhirnya berpikir nih, wah temuan nih. Kalian analis kerjasama dengan pihak engineering bisa dibantu alat bantu supaya diberikan ini. Kadang-kadang dari hal yang simple, dari bahan baku yang mungkin nggak semuanya biaya. Karena yang ditakutkan sama manajemen untuk K3 adalah biaya. Pasti mahal. Kalian minta ini. Kalian harus punya ide dan bekerja sama dengan engineering ataupun rekan kerja yang ada. Kita buat apa ya? Akhirnya dibuat kayu ataupun dari alat bekas ataupun bahan baku yang mungkin bisa digunakan gitu ya. Dari workshop dibuat supaya lebih tinggi. Jadi hal-hal seperti itu kalian harus melihat. Ada juga misalkan kemarin saya bilang itu kayaknya lampunya padahal ibu itu imbos ngegunting label. Kok dia lampunya mati? Saya tanya kenapa mati? Itu kenapa matanya? Kasihan matanya. Apalagi saya lihat ibunya sudah usia lebih dari 40. Pasti butuh akomodasi. Nanti akan jadi lelah. Ujungnya kepalanya pusing cepat. Pas dilihat ibu itu mati lampunya. Saya mati aja silau. Jadi kalian tetap sesaat silau, tapi dia tidak tahu jangka panjang. Jadi hal tersebut yang mungkin para nanti newbie ataupun kalian punya chance yang dimanapun sudah banyak mulai awareness untuk hal tersebut. Kalian harus dibekali sesuatu hal yang banyak sekali pengetahuan tentang ataupun yang berhubungan industri yang akan kalian geluti. Begitu saja. Begitu